mungkin di luar dugaan sebelum berangkat kemari? Tidak ada ya, lancar semuanya. Kami datang kemari juga lancar semuanya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silakan, Pak Juri pimpin doa. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Sepertinya Bapak melihat kalian duduk semuanya rapi seperti ini, tidak ada bangku yang kosong, berarti hari ini kalian masuk semua ya. Sehat-sehat semua, sehat jiwa dan raga. Oke ya. Jadi pada materi kali ini kita pertemuan kedua untuk KD 311 tentang ide-ide inovasi penataan produk. Nah, untuk pertemuan yang kedua kita kali ini, Bapak akan menerapkan metode belajar dengan menggunakan PJBL. PJBL, kalian tahu apa PJBL? Problem atau project ya, project based learning. Jadi kalian nanti akan diarahkan untuk bisa mengerjakan suatu project. Suatu project itu apa? Nanti kalian mencoba ya menerjemahkan atau menerapkan aplikasi yang ada di dalam ide-ide kalian yang sudah tertuang di dalam lembaran-lembaran LKPD nantinya, itu dari planogram yang sudah ada di gondola semacam itu dipindahkan ke dalam wagon semacam ini sesuai dengan departemen yang kamu dapat ya. Jadi kita kali ini akan menggunakan model pembelajaran project based learning PJBL ya. Jadi itu dengan harapan tujuan pembelajaran nanti kalian akan bisa menerapkan ide-ide yang ada di dalam pemikiran kamu itu dituangkan ke dalam kenyataan sebenarnya. Bagaimana sih? Kan banyak sekali orang yang mungkin ide-idenya banyak, tetapi diterapkannya di lapangan tidak ada. Atau istilah kata banyak ngomong doang, kerjanya kagak ada. NATO apa? Nah, bintang. Oke, pada pembelajaran kita yang kedua ini kan kemarin berarti sudah ada pembelajaran yang pertama tentang ide-ide inovasi penataan produk. Sebelumnya Bapak ingin mengetahui apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin pada pertemuan yang pertama. Ya, ide-ide inovasi tentang produk-produk, pemajangan produk atau penataan produk. Coba masih ingat? Alif. Pelajaran pertama apa itu ide inovasi. Inovasi merupakan ide baru dalam penataan produk untuk agar membuat barang-barang yang terpajang bisa terlihat baru oleh orang. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan tentang penataan produk, ide-ide penataan produk. Rimba ya. Jadi kalau untuk membuat inovasi penataan produk itu ada aspek yang harus ditonjolkan, yaitu visualisasinya. Jadi contohnya misal kita memajang produk itu di gondola. Nah, buat membuat inovasi baru bisa di wagon piramida, jadi bisa lebih menarik pembeli. Oke, terima kasih. Untuk mengasah atau mengembalikan fokus kita ya, coba Bapak ingin kembali ke mindset ya. Dengan berhitung ice breaking, biar kita ingat lagi hitungan yang masih gampang-gampang kan ya. Kalian maunya per orang 1 apa langsung 10? Kamu menjadi yang gampang aja. Tapi nanti kalau misalkan Bapak ngasih urutan kayak gitu, ada yang salah, ulang lagi ya, dari pertama ya.
Oke, siap. Mbak tong teng tong mulai. Satu biru. Tiga biru. Lima biru. Enam biru. Tujuh biru. Delapan biru. Sembilan biru. Sepuluh biru. Satu biru. Dua biru. Tiga biru. Empat biru. Lima biru. Enam biru, tujuh biru, enam biru, sembilan biru, 10 biru. Jadi itu kita membuat semakin sudah bisa ya menerima mental kita, menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kita masih tetap ya dalam pembelajaran kita tetap kita akan cinta tanah air. Kemarin Bapak sudah sebutkan untuk kelompoknya. Jadi ide-ide inovasi penataan produk. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu ide-ide inovasi penataan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi tentang ide-ide inovatif penataan produk. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menganalisis dan melaksanakan ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 7. Yang pertama adalah hal yang harus diperhatikan dalam display produk. Yang kedua adalah 5 cara pendisplayan. Yang ketiga adalah macam-macam display produk. Yang keempat adalah pendukung pendisplayan. Yang kelima adalah istilah dan perlengkapan dari display. Yang keenam adalah syarat penataan produk. Dan yang terakhir adalah cara penataan produk. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan 3 teratas, yaitu hal yang harus diperhatikan dalam display produk. Yang kedua adalah cara pendisplayan, ada 5, dan yang ketiga adalah macam-macam display produk. Yuk, kita langsung aja simak. Dalam melakukan penataan produk diperlukan adanya ide-ide inovatif yang tujuannya yaitu untuk menarik pelanggan. Inovatif merupakan sikap mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi sesuatu kombinasi yang baru. Ide inovatif dalam penataan produk dapat digunakan dengan mengembangkan macam-macam cara pendisplayan yang telah ada. Nah, adanya inovasi dalam penataan produk ini dapat menjadikan nilai tambahan atas barang dan jasa yang didisplay. Lalu hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pendisplayan? Di sini kalian bisa lihat di layar ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pendisplayan produk. Yang pertama adalah produk ditempatkan sesuai departemennya. Lalu yang kedua adalah pengaturan produk sesuai dengan lalu lintas konsumen. Yang ketiga adalah rotasi produk harus sesuai dengan expire date-nya. Yang keempat adalah pengaturan horizontal atau vertikalnya. Lalu yang kelima adalah Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu penataan produk secara keseluruhan ya, dari fashion, kemudian ada supermarketnya. Jadi di sini bagaimana supaya penataan produk itu sesuai dengan standar operasionalnya. Jadi standar operasional itu bisa dilihat dari mungkin higienisnya, dilihat dari warnanya, dilihat dari jenisnya, dilihat dari kegunaannya, dilihat dari mereknya, kemudian dilihat dari bentuknya. Nah, banyak ya modelnya. Jadi standar operasional kalau di breakdown lagi untuk penataan produk, di breakdown lagi itu banyak sekali macamnya. Kita mau membuat standar yang seperti apa? Atau juga kita membuat standar misalkan asal hanya kebutuhan atau keinginan customer aja, bisa dibuat standar seperti itu supaya misalkan di akhir bulan Januari ceria misalkan dibikin acara program-program supaya tetap happy karena ceria happy. Jadi apa kira-kira barang-barang yang dituju atau yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh konsumen di saat Januari. Biasanya kan kalau tahun baru
tahun baru kan customer itu jalan-jalan, kemana aja shopping. Tahun baru itu belanja kesenangannya, rekreasi, healing. Nah, setelah mulai masuk lagi, kayak misalkan bulan-bulan atau tanggal-tanggal sekarang, mulai kebutuhan lagi ingin dipenuhi karena sudah pada habis. Jadi apa nih kebutuhan? Ya, itu jadi melihat standar dari kebutuhan customer maunya akan seperti apa. Jadi ide-ide yang semacam itu akan tumbuh dengan sendirinya di saat misalkan ya ada event-event tertentu. Pas mau tahun baru berarti event-event. Nah, sekarang sebelum masuk ke babak selanjutnya, marilah kita ice breaking dulu ya. Ingat, Biban apa We Will Rock You? Biban ya? Masih ingat? Biban, Bitu, Biban. Nah, belum ini konsentrasi. Tarik nafas dulu. Ya ada. Biban, Bitu, Biban, Bitu, 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 Biban. Bitu, Biban, waduh, benar. Oke ya, kemarin kan sudah Bapak bagikan untuk kelompoknya ya. Sekarang kita mencoba menganalisis dari apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kali ini. Bapak sebutkan kelompoknya ya. Kelompok 1 Alif Rizky Amdani, Deva Rian Jani, Desi Dwi, dan Diva Amanda, Basri Ramawanto, kelompok 1. Oke ya. Kemudian kelompok 2 Iren Johanna, Kila Maura, Muhammad Nuran, kemudian Nur Ayu, dan Putri Yuliana. Kelompok 2 kelompok Nur Ayu sama Nur Khadijah Yasmin ya. Kelompok 2. Kelompok 3 Putri Yuliana, baru tuh Randy, Revani Dian, Riansa, dan Rio.
Oke, silakan. Jadi berikut ini hasil ide-ide inovatif penataan produk dari kelompok 4. Di sini kami menyesuaikan letak sesuai ukuran beratnya. Jadi yang berat itu ditaruh di bagian bawah. Kemudian kami juga menyesuaikan untuk tingginya agar semua produknya sama. Kemudian facingnya depan. Di sini untuk Jeswa facing depan. Jadi saat pelanggan memutari wagonnya, itu semua produknya akan kelihatan bentuk mukanya. Kemudian kita juga menggunakan vertical hatching. Jadi sesuai dengan warnanya masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri nilai berapa untuk kelompok 1? 1. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang sudah mengatakan saya Muhammad Terhindaso. Saya Koringa Yasmin. Saya Rejusi. Untuk produknya adalah food, Ya, terdiri dari apa aja? terdiri dari coklat Dilan, coklat tos, Roma Sari Gandum coklat, Roma Malkis Cream Cracker, Coki-Coki dan juga Beng-Beng. Oke, silakan berikan semangat untuk kelompok 2. Oke, bagaimana menurut teman-temannya? Apakah pemainnya sudah bagus? Bagus. Ide memang kreatif. Jadi semua facingnya ke depan ya. Ini depannya berarti di sini. Yang sebelah sini depannya berarti sini facingnya. Ini juga facingnya sini. Semuanya. Tetapi nggak usah misalkan karena pojokan di sini. Nggak usah. Beda sendiri ya sama yang lainnya. Ya, bagaimana nih menurut kelompok berapa? 4, 3, dan 1 ya? Nilai berapa Pak? Ngasih nilai berapa? 100. 100 sangat dikit Pak. Kurang dikit ya? Kelompok 1? 85. Ini, oh iya. Wah, itu udah lu, Bang. Siput. Ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Revani Janestiani. Saya Dino Maria. Saya Putri Yuliana. Saya Riansyah. Saya Randy. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ide-ide inovatif yang sudah kelompok kami buat dengan menggunakan sketsa sebagai berikut. Produk yang kami gunakan adalah drink atau minuman. Produk-produknya sendiri terdiri dari aqua botol, larutan cat badak, fruity, Golda Coffee, Ultra. Oke, bagaimana menurut kalian? Ada terbalik ya? Ya. Basicnya bagaimana? Ya. Oke, menurut kelompok lainnya kasih nilai berapa? 9 ya? 7. Ya, sekarang sampai juga ke penghujung acara ya. Untuk anak-anak semuanya,
pembelajaran project based learning. Jadi yang ada di dalam ide-ide kita tuangkan di dalam terapkan ya, kita mencoba dari pajangan yang ada di gondola diterapkan di wagon. Jadi kita mau coba memecahkan, oh ya ada nih, bisa ternyata barang yang ada di dalam gondola bisa dipajang. Oke, selanjutnya Bapak ingin tahu summary-nya, apakah masih ingat apa enggak tadi? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah jenis dari ide-ide inovatif penataan produk itu ada 3. Yang pertama ada Windows Display, produk dipajang di etalase luar toko dengan menggunakan manekin agar menarik perhatian customer untuk berkunjung ke toko. Dan yang kedua ada Interior Display, produk dipajang di dalam toko. Dan yang terakhir ada Exterior Display atau produk dipajang di luar toko. Biasanya Exterior Display ini dilakukan pada acara tertentu seperti cuci gudang dan lainnya. Oke. Kesimpulannya, mungkin masih ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Teh Fani. Inovasi sangat penting dalam bisnis karena dapat mendorong pertumbuhan, membantu menghasilkan keuntungan, dan untuk menarik semakin banyak pelanggan. Inovasi yang diterapkan pada sebuah produk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Oke, terima kasih. Jadi di sini untuk bisa berlangsungnya suatu usaha atau kegiatan, yang jelas usaha ya, supaya usaha itu tidak cepat bangkrut atau mungkin gulung tikar, itu kalian harus bisa menerapkan ide-ide inovasi. Kalau misalkan kalian hanya menjual pop es, menurut pop es doang model begitu kayaknya lama-lama bosan juga kan. Nah, bikin inovasi apa? Mungkin tambahin topping, tambahin keju, tambahin es krim segala, coklat atau segala macam lah. Jadi itu ada inovasi supaya customer akan selalu betah mengunjungi toko kita. Oke, dan untuk yang akan datang, kita akan mencoba KD penataan baru yang KD 3.12. Bagaimana membuat untuk stoknya, bagaimana supaya bisa tidak terlalu banyak kehilangan. Kita akan mencoba stok opnam dari produk-produk yang ada di toko kita. Oke ya, kalau ada kata-kata yang mungkin kesalahan mengandung unsur sara ataupun bisa membuat kalian tidak enak hati, Bapak mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apabila ada kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.